got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm the guap. Bitches on my line, and you know. Pode beber, camarada. Pode beber. Você vai morar na MR, você tá gostando em mim, chamo de olho com R. Ensinando você quer, você vai morar na MR, você tá gostando em mim, chamo de olho com R. Ensinando você quer, fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch, eu não ligo pra minha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Dilian Putasari dan Saya Esa Mardatilia dan saya Yoza Ulyasa Fitri. Baiklah, kami di sini membuat tugas video dengan mata kuliah akuntansi biaya. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak video berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep biaya per unit. Konsep biaya per unit merujuk pada jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk atau jasa dalam suatu proses produksi. Biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya yang dikeluarkan untuk produksi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Adalah konsep penting dalam manajemen biaya dan akuntansi untuk membantu perusahaan menentukan harga jual, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Ada 2 jenis utama biaya yang biasanya dipertimbangkan dalam perhitungan biaya per unit. Yang pertama, biaya tetap. Biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produk yang diproduksinya meningkat atau menurun. Contohnya, biaya tetap adalah sewa pabrik, gaji manajer, dan depresiasi mesin. Yang kedua, biaya variabel. Biaya yang berubah seiring dengan jumlah produk diproduksi. Misalnya, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, atau biaya utilitas yang berhubungan langsung dengan volume produksi. Kedua yaitu kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Kalkulasi biaya produk dengan menggunakan metode tradisional atau metode pembebanan biaya berdasarkan volume produksi adalah salah satu pendekatan dasar yang digunakan dalam akuntansi biaya untuk menentukan total biaya suatu produk. Pada metode ini, biaya produksi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian dihitung secara langsung berdasarkan volume produksi yang dihasilkan. Langkah-langkah kalkulasi biaya produk berdasarkan metode tradisional. Yang pertama, klasifikasikan biaya. Yang kedua, hitung total biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, menentukan volume produksi. Yang keempat, hitung biaya tetap per unit. Yang kelima, hitung biaya variabel per unit. Yang keenam, hitung biaya total per unit. Dan yang terakhir, harga jual. Yang ketiga, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat mempengaruhi akurasi dan efektivitas dalam pengelokasian biaya pada perusahaan, terutama yang memiliki produk atau proses produksi yang kompleks. Beberapa keterbatasan utama dari sistem akuntansi biaya tradisional. Yang pertama, alokasi biaya overhead yang tidak akurat. Dampaknya, hal ini dapat menyebabkan produk yang lebih kompleks atau produk yang tidak membutuhkan banyak sumber daya, tetapi dikenakan biaya overhead yang tidak proporsional. Yang kedua, ketidakmampuan menangani diverifikasi produk. Dampaknya, produk yang lebih kompleks atau memerlukan lebih banyak proses produksi dapat dikenakan biaya yang lebih rendah dari yang seharusnya. Sementara, produk yang lebih sederhana bisa dikenakan biaya yang lebih tinggi. Yang keempat, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC.
Activity adalah metode akuntansi biaya yang lebih canggih dan akurat dibandingkan dengan metode tradisional. ABC berfokus pada penentuan biaya berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi. Bukan hanya pada alokasi biaya berdasarkan volume produksi, ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya secara lebih tepat sesuai dengan penggunaan sumber daya yang nyata oleh setiap produk atau layanan. Langkah-langkah kalkulasi biaya produk berdasarkan ABC. Yang pertama, identifikasi aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam produksi. Yang kedua, alokasikan biaya overhead ke setiap aktivitas. Yang ketiga, tentukan penggerak biaya untuk setiap aktivitas. Dan yang terakhir, hitung taruh biaya per aktivitas. Kelima, pengklasifikasian aktivitas. Dalam activity based costing atau ABC, pengklasifikasian aktivitas adalah langkah penting untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Aktivitas-aktivitas ini menjadi dasar bagi pengalokasian biaya kepada produk atau layanan berdasarkan seberapa banyak sumber daya yang digunakan oleh setiap. Aktivitas-aktivitas tersebut diklasifikasikan dalam beberapa kategori utama berdasarkan fungsi atau jenis pengeluaran yang mereka lakukan. Umumnya, aktivitas dapat dibagi ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama yaitu aktivitas unit, yang kedua aktivitas batch, dan yang ketiga aktivitas produk. Ada juga kategori aktivitas validitas yang mencakup biaya yang tidak dapat langsung dialokasikan ke produk tertentu, tetapi diperlukan untuk mendukung keseluruhan proses produksi. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang konsep dasar just in time atau JIT. Pengertiannya itu sebuah konsep manajemen produksi dan persediaan yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dengan memproduksi barang hanya ketika diperlukan dan dalam jumlah yang tepat. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Toyota dalam sistem produksi mereka dan dikenal sebagai Toyota Produksi System atau TPS. Dalam prinsip JIT, bahan baku atau komponen produksi atau dikirim ke lini produksi tepat pada saat dibutuhkan, bukan sebelumnya, sehingga mengurangi biaya persediaan dan penyimpangan. Baiklah, selanjutnya ada pun beberapa konsep dari JIT tersebut. Yang pertama, kompilasi dinamis atau dynamic compilation. Dan yang kedua, kompilasi bertahap atau incremental compilation. Yang ketiga, adanya penyimpanan hasil kompilasi atau checking. Dan yang keempat, pengoptimalan pada waktu eksekusi. Dan yang kelima, adanya kinerja dan kecepatan. Selanjutnya, ada pun beberapa perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional. Sistem tradisional itu konteks manajemen produksi dan pengendalian persediaan merujuk pada pendekatan yang lebih konvensional dalam menjalankan operasi bisnis yang cenderung berfokus dan produksi massal, penyimpanan persediaan dalam jumlah besar, dan perencanaan berbasis proyeksi atau perkiraan permintaan. Sedangkan sistem JIT ini yang lebih efisien dan berorientasi pada pengurangan pemborosan. Sistem tradisional lebih banyak tergantung pada metode yang sudah lama digunakan untuk mengelola proses produksi dan distribusi. Dan selanjutnya, ada pun konsep backflow costing, yaitu metode perhitungan biaya yang digunakan dalam manajemen biaya untuk mengurangi biaya pencatatan dan pelaporan yang rumit. Dalam sistem produksi, terutama dalam sistem yang berbasis just in time atau JIT tadi, metode ini mengharuskan perusahaan untuk mencatat biaya akhir proses produksi dan langsung mengalokasikan biaya tersebut yang produk yang selesai atau ke produk yang selesai tanpa mencatat biaya pada setiap tahap produksi secara terperinci.
Dan adapun konsep utama backflow costing ini, yang pertama itu pencatatan biaya dilakukan setelah produk selesai diproduksi. Yang kedua, menyederhanakan pencatatan akuntansi. Yang ketiga, cocok untuk sistem JIT. Dan yang keempat, penggunaan standar dan alokasi sumber daya. Yang selanjutnya adapun contoh implementasi backflow costing. Misalkan sebuah perusahaan manufaktur sepatu menggunakan backflow costing untuk produksi sepatu. Pada awal produksi, perusahaan tidak mencatat biaya bahan baku seperti kulit, karet, ataupun benang yang digunakan untuk setiap tahap produksi. Sebaliknya, setelah sepatu selesai diproduksi, perusahaan menghitung biaya total berdasarkan jumlah sepatu yang selesai diproduksi dan biaya standar bahan baku, serta tenaga kerja yang telah ditentukan. Jika ada perbedaan di antara biaya standar dan biaya yang sebenarnya digunakan, perusahaan akan menyesuaikan biaya tersebut pada akhir periode. Dan selanjutnya, adapun hubungan JIT dengan backflow costing. Hubungannya sangat erat karena kedua sistem ini bekerja untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan dan menyederhanakan proses produksi serta akuntansi biaya. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam hal efisiensi, mereka beroperasional atau beroperasi di aspek yang berbeda. JIT berfokus pada manajemen produksi dan persediaan, sedangkan backflow costing berfokus pada pencatatan dan alokasi biaya produksi. Dan selanjutnya adapun analogi dasar dari akuntansi keuangan, yaitu proses pencatatan atau pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan entitas bisnis seperti perusahaan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pihak regulator untuk mempermudah pemahaman tentang konsep dasar akuntansi keuangan. Dan kita juga bisa menggunakan beberapa analogi sederhana yang menggambarkan prinsip-prinsip dasar dalam akuntansi. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dilia Neftasari. Untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang standar costing. Yang pertama ada pengertian standar costing. Standar costing itu apa sih? Standar costing itu adalah metode akuntansi yang menggunakan biaya standar sebagai alat untuk mengukur kinerja, mengendalikan biaya, serta mempermudah proses penentuan harga produk ataupun jasa. Biaya standar merupakan estimasi biaya yang ditentukan sebelumnya berdasarkan kondisi operasi normal meliputi bahan baku, tenaga kerja. Yang kedua ada kegunaan standar costing itu. Yang pertama kegunaannya adalah perencanaan dan pengendalian biaya, yaitu membantu manajemen menetapkan target biaya dan mengidentifikasi penyimpangan biaya aktual. Yang kedua ada namanya pengukuran kinerja, yaitu membandingkan biaya aktual dengan biaya standar untuk menilai efisiensi operasional. Yang ketiga ada penetapan harga, yaitu memberikan dasar untuk menentukan harga jual produk ataupun jasa. Yang keempat kegunaannya ada penyederhanaan proses akuntansi, yaitu mengurangi kompleksitas dan pencatatan biaya produksi. Kegunaan yang kelima adalah pengambilan keputusan, yaitu membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis terkait efisiensi dan penghematan biaya. Selanjutnya ada hubungan antara standar costing dan anggaran. Standar costing dan anggaran itu saling terkait dalam hal pengendalian biaya dan perencanaan. Yang pertama ada standar costing, yaitu berfokus pada biaya unit individu untuk menentukan efisiensi dalam produksi. Yang kedua anggaran, yaitu berfokus pada total biaya ataupun pendapatan untuk periode tertentu. Keduanya digunakan bersama untuk membandingkan realisasi aktual terhadap rencana, mengidentifikasi varian, dan mengambil tindakan korektif.
Selanjutnya ada namanya konsep target costing. Target costing adalah metode penetapan biaya berdasarkan harga pasar yang diinginkan dengan mengurangi margin keuntungan yang diharapkan. Fokusnya adalah pada desain produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya yang efisien. Tahapan target costing yang pertama ada menentukan harga pasar yang kompetitif. Yang kedua adalah mengurangi margin keuntungan yang diinginkan untuk mendapatkan target biaya. Yang terakhir adalah mendesain ulang produk dan proses untuk mencapai biaya tersebut. Untuk selanjutnya ada konsep Kaizen costing. Kaizen costing itu adalah pendekatan pengendalian biaya yang bertujuan untuk terus-menerus mengurangi biaya selama tahap produksi tanpa mengorbankan kualitas. Fokusnya adalah pada peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Karakteristik dari Kaizen costing itu sendiri yang pertama ada menekankan pada perubahan kecil tetapi berkelanjutan. Yang kedua ada melibatkan keseluruhan karyawan dalam upaya perbaikan serta ada mengukur hasil berdasarkan pengurangan biaya kumulatif. Selanjutnya ada perbedaan antara target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Yang pertama ada target costing, yaitu fokus utama target costing ini adalah pada penetapan biaya sebelum proses produksi dimulai. Pendekatan ini dilakukan dengan menentukan harga jual produk berdasarkan analisis pasar. Kemudian menghitung biaya target dengan mengurangi margin keuntungan yang diinginkan dari harga tersebut. Serta proses ini biasanya terjadi pada fase desain produk untuk memastikan produk dapat diproduksi dengan biaya yang kompetitif dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Yang kedua ada Kaizen costing. Kaizen costing itu berfokus pada pengurangan biaya selama tahap produksi. Pendekatan ini menekankan perbaikan berkelanjutan dengan melakukan perubahan kecil yang konsisten tanpa mengorbankan kualitas produk. Kaizen costing juga melibatkan seluruh tim di dalam organisasi untuk mencari efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan secara akumulatif. Yang ketiga ada standar costing. Standar costing itu berorientasi pada pengendalian biaya yang berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Standar ini mencakup estimasi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk setiap unit produk selama proses produksi. Biaya aktual dibandingkan dengan biaya standar untuk mengidentifikasi varians. Tujuannya adalah memastikan operasi berjalan sesuai dengan rencana biaya yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya yaitu, yang pertama itu target costing itu dilakukan pada tahap awal yaitu sebelum produksi dengan tujuan menyelaraskan biaya dengan harga pasar. Yang kedua, Kaizen costing itu diterapkan selama proses produksi untuk mencapai pengurangan biaya melalui perbaikan yang berkelanjutan. Serta standar costing itu digunakan sepanjang siklus operasional untuk mengukur kinerja dan mengendalikan biaya dengan membandingkan standar dengan realisasi aktual. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya tentang standar costing. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasannya dan saya ucapkan terima kasih. Baik, mungkin sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasannya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan Assalamualaikum